Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindadi Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai respon expand panili dengan stimulasi BAP dan NAA melalui teknik mikropropagasi. Respon expand panili dengan stimulasi BAP dan NAA melalui teknik mikropropagasi merupakan judul penelitian yang dilakukan oleh Diah Nuning Erawati, Usken Pisdiana dan Muhammad Kadapi dari Politeknik Negeri Jember. Penelitian ini penting karena mikropropagasi merupakan teknik efektif yang memperbanyak tanaman panili. Teknik ini dapat menghasilkan bibit panili dalam jumlah banyak dan berkualitas tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan budidaya panili di Indonesia. Nah, di sini kita masuk ke dalam abstrak, di mana abstrak pengembangan dari tanaman panili ini dengan perbanyakan vegetatif secara konvensional memiliki keterbatasan tanaman induk sebagai bahan stek sehingga panili berpotensi dikembangkan melalui teknik mikropropagasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu menganalisis respon expand panili dengan stimulasi BAP. Lalu yang kedua adalah menganalisis respon expand panili dengan stimulasi NAA, dan yang ketiga adalah menganalisis interaksi stimulasi BAP dan NAA terhadap respon expand panili melalui teknik mikropropagasi. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Politeknik Negeri Jember. Nah, selanjutnya di sini masuk ke pendahuluan. Jadi pendahuluan ini membahas tentang tanaman panili yang merupakan salah satu komoditas pertanian yang menghasilkan devisa negara bagi Indonesia. Perbanyakan panili secara vegetatif atau konvensional dengan menggunakan stek batang ini dapat mengembangkan panili yang dihadapkan pada kendala serangan penyakit, yaitu salah satunya layu fusarium dan keterbatasan bahan tanam karena harus diambil dari seluruh tanaman induk yang belum pernah berbuah. Selanjutnya masuk ke metodologi. Jadi metodologi ini menggunakan penelitian yang dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Politeknik Negeri Jember dengan perlakuan berupa penambahan sitokinin dan auksin dalam medium dasar MS dengan 100 mg. Lalu kita masuk ke dalam sprouting dan juga ability, yaitu mengenai pengembangan pada tanaman ini bertunas dilakukan setiap hari dan bertujuan untuk mengetahui kecepatan expand yang menghasilkan tunas berdasarkan gambar 1. Dilihat di samping bahwa rata kecepatan expand untuk pembangunan tunas antara 7 hingga 17 hari setelah inokulasi dengan penambahan benzyl aminopurin dan BAP ini yaitu dilakukan dengan kecepatan expand panili dalam membentuk tunas pada kurun waktu sekitar 2 minggu tanpa melalui fase pembentukan kalus akan memperkecil resiko variasi somaklonal. Lalu di sini adalah ada jumlah tunas di mana penambahan stimulator BAP dan NAA ditunjukkan agar expand panili mampu mengandalkan tunas dan menghasilkan akar yang profesional dalam perbanyakan panili melalui teknik mikropropagasi. Lalu yang selanjutnya di sini adalah jumlah akar. Jadi upaya untuk perbanyakan vegetatif panili melalui teknik mikropropagasi memiliki keuntungan karena lebih cepat, lebih hemat bahan tanam, tidak merusak pohon induk dan sifat keturunan yang sama dengan induk. Lalu di sini masuklah kepada kesimpulan di mana stimulasi BAP secara tunggal mempengaruhi multiplikasi tunas panili dengan rata jumlah tunas perbanyakan sebanyak 6,8 tunas expand pada stimulasi BAP 1 mg. Hal ini menunjukkan bahwa BAP berperan penting dalam meningkatkan jumlah tunas pada expand panili. Jadi untuk stimulasi NAA ini secara tunggal menginduksi pembentukan akar, rata jumlah akar terbanyak 3,0 akar expand pada stimulasi NAA dan berperan penting dalam merangsang pembentukan akar pada expand panili. Nah, itu tadi kesimpulan mengenai respon expand panili dengan stimulasi BAP dan NAA melalui teknik mikropropagasi. Mungkin itu cukup sekian dari apa yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.